naga ngemut emas. Ini diperkirakan ya estimasi tangguhnya Sriwijaya. Keris itu selalu dianggap ada isinya, ada gymnya, ada kodamnya. Jadi mungkin pada waktu itu Sang Empu menciptakan keris ini adalah menjembatani bagaimanapun luasnya samudra agar cita-cita kita mudah terkabul, seperti itu, Mas. Ini ngomong-ngomong pohon, mulai kebongkar nih mitos bahwa pohon itu angker. Ternyata leluhur kita katanya dulu membangun narasi itu supaya kita bisa mencintai, bukan mencintai ya, takut ya. Jadi awalnya takut dulu, karena takut jadi ngejaga. Akhirnya kita nggak sembarangan nebang pohon. Bener. Itu gimana tuh kalau dari? Jadi di dalam kakawin serat-serat kuno banyak sekali tentang penjelasan tentang pohon-pohon sampai ada sejarah entah benar entah salah atau mitologi bisa saja yang diyakini saudara-saudara kita dari Islam. Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan angin, tanah, bahkan pohon. Sebenarnya bukan berkomunikasi secara fisik atau omong, verbal, bukan seperti itu. Tapi Nabi Sulaiman itu tahu fungsi dan tugas dari setiap pohon-pohon itu. Misalnya ada namanya pohon waringin kadewa guruan. Pohon beringin kenapa? Dulu itu selalu dipasang atau ditanam di kadewa guruan. Kadewa guruan adalah pusat dari tempat adalah mencari ilmu. Karena pohon beringin adalah mempunyai oksigen terbagus untuk intuisi kepada gelombang otak. Itu satu. Sebenarnya pohon beringin itu ada 5. 1 pohon beringin sungsang, 2 pohon beringin suraga, 3 pohon beringin petak, 4 pohon beringin kurung, dan 5 pohon beringin ambulu. Itu mempunyai afirmasi sendiri-sendiri. Pohon bodi itu juga beringin. Sebenarnya bodi itu artinya pohon. Kalau bodi itu pohon. Pohon. Jadi bodi waringin pohon beringin. Bodi satwa pohon yang disukai binatang adalah pohon albar. Albar itu ada yang bilang kalpataru. Nah, seperti itu. Bodi itu bahasa Pali, artinya pohon. Nah, ini karena tadi bahas pohon yang di Indonesia selalu dikaitkan dengan perdemitan. Saya jadi tertarik untuk mengetahui dulu itu catatan leluhur kita tentang dunia astral atau seperti perdemitan lah yang serem-serem nih. Ada nggak, Ki? Nah, kalau masalah pohon, sebenarnya leluhur itu kan menciptakan sebuah narasi agar pohon itu tadi dijaga, dirawat, nggak sembarangan menebang, karena itu adalah ribuisasi atau keseimbangan alam. Akhirnya para leluhur itu menciptakan narasi, nang wit iku, jangan ke pohon itu, banyak demitnya. Sebenarnya memang ada makhluk-makhluk astral di tanah Jawa itu ada. Nah, klasifikasinya. Nah, contoh misalnya yang ada di catatan-catatan kuno, contoh nama-nama hantu Jawa atau demit Jawa. Kalau pocongan itu bagi saya yang disebut dengan pocong itu adalah produk impor. Karena orang mati dipocongi. Nah, karena muncullah pikiran ada hantu pocong. Sebenarnya nggak ada waktu itu, karena kebanyakan di Jawa ini waktu itu kan dibakar. Nah, itu dikremasi karena masih menganut Hindu waktu itu, Hindu dan lain-lain. Lah, di Jawa ini ada namanya hantu wil.
Biasanya ditugaskan untuk menjaga tempat-tempat ibadah, seperti candi, pura. Makanya jangan macam-macam mengganggu atau merusak tempat-tempat ibadah. Diceritakan nggak itu Ki, gambaran sosoknya seperti apa? Kalau gambaran sosok itu banyak yang macam-macam ya, tergantung dari yang siapa yang melihat. Cuma Uil itu wujudnya seperti digambarkan ini ya, bukan kata saya. Nah, dari catatan itu ya seperti buto lah. Oh iya. Nah, terus hantu tetean. Hah? Tetean. Tetean. Tetean itu gitu. bukan. Tetean itu sebenarnya adalah hantu dari tulang belulang yang sudah lapuk. Itu biasanya gini loh. Tek. Oh, bunyi tek tek. Bunyi tek, gitu. tek. Oh iya, tahu. Ada namanya hantu berakasaan. Berakasaan ini biasanya di jurang-jurang atau di rumpun-rumpun bambu. Itu berakasaan. Biasanya orang melihat itu seperti anak kecil, terus seperti tiba-tiba loh, di sini sepi kok banyak anak kecil lari-lari. Ya itu. Terus ada namanya ilu-ilu. Terus ada namanya wedon. Ilu-ilu ini biasanya penjaga patirtan. Patirtan. Memang ditugaskan. Orang nggak akan kok di Nun Sewu, tidak akan pernah ditakuti oleh ilu-ilu di dalam patirtan. Kalau memang niatnya baik. Tapi kalau ngerusak, lain cerita. Terus ada namanya hantu wedon. Hantu wedon ini yang agak jahil memang. Ini menurut catatan ya, hantu wedon ini sebenarnya kain, sebujur kain yang berupa sosok manusia, tetapi di dalamnya tidak ada manusia. Manusia dibungkus kain. Iya, hanya kepala. Terus ndas keluntung. Ndas keluntung itu biasanya sering saya dulu selama sampai sekarang ini 2 kali dilihatin ndas keluntung. Saya kira pada waktu itu kelapa yang jatuh. Ya, ternyata waktu itu saya pegang meringis. Saya lempar. Itu. Iya, saya pegang. Jadi saya kira Mas. Saya kira itu pohon kelapa jatuh. Ketika yang saya angkat itu bukan janjangnya tapi rambut itu. Terus loh, kok meringis jalan. Seperti itulah hantu-hantu Jawa. Sebenarnya kalau kita mempunyai jiwa atau bukan penakut sih ya, kita beranilah, bukan berani untuk terus menantang gitu, enggak. Ya biasa aja. Iya, biasa aja dan sebenarnya lucu karena bentuknya lain. Gitu aja. Terakhir Ki, ya kita lagi masih di seputar tentang gaib, kalau kata orang gitu ya, supranatural. Salah satu produk budaya kita itu keris. Keris itu selalu dianggap ada isinya, ada jinnya, ada kodamnya. Itu kalau pandangan Ki Rekso gimana? Jadi sebenarnya kan gini, keris sebelum bahasa Arab masuk ke tanah Jawa, khodam itu kan bahasa Arab. Sebelum bahasa Arab atau kepercayaan dari Arab masuk ke tanah Jawa, keris ini sudah ada. Tetapi mengalami sebuah penyempitan bahasa yang tidak dimengerti. Makanya sebenarnya yang ada di dalam keris, karena dari 3 bahan pilihan ya, bahan pilihan seperti baja, pamor itu meteorit atau nikel, dan besi. Itu kan mempunyai energi. Tercipta dari alam itu sendiri. Setelah itu ditempa oleh Sang Empu, diciptakan sebuah keris. Di situ penuh dengan doa, muncullah pamor. Makanya ada pamor Wahyu Tumurun, pamor Kelengan. Kan sebenarnya itu doa. Lah khodam sendiri karena mereka tidak ngerti namanya energi yang ada di keris. Sebenarnya nama energinya adalah angsar. Angsar. Kalau khodam itu dari kata bahasa Arab kodimun. Kodimun artinya teman. Bisa saja keris ini sebagai teman karena selalu dibawa. Bisa saja. Bukan masalah ke hal yang kliniknya itu tadi. Tapi masalah energi, keris pasti punya energi karena dari doa Sang Empu pembuat keris itu. Nah, ini kebetulan yang saya pegang sekarang ini ada keris
ini saya dapat dari Kirso. Nanti ceritain ya Ki dari mana. Jadi ini dapurnya Jangkung Naga ya. Segoro Winotan. Jangkung Naga, Segoro Winotan. Ini ya, dan naga ngemut emas. Ini diperkirakan ya estimasi tangguhnya Sriwijaya. Nah ini kemarin ceritanya gimana nih Ki? Dapatnya dari mana? Jadi Nun Sewu, keris ini sebenarnya dari teman. Teman itu ya keturunan dari yang ada di Malang Selatan, dari lurah. Mungkin boleh kasih lihat ke kamera dulu biar jelas. Dari apa? Keturunan dari pemimpin kampung, karena orang tuanya sudah meninggal dunia dan tidak bisa merawat, lalu saya disuruh mengambil ini dan merawat. Terus kebetulan itu jenengan seneng, ya udah. Seperti ini. Nah, makna dari Jangkung Segoro Winotan. Jangkung dari bahasa Jawa artinya menjaga. Karena luknya 3 adalah jangkung. Nah, naga ini kan ular raja ular. Ini adalah simbol dari kesejahteraan atau kehormatan. Segoro Winotan, segoro adalah lautan. Winotan adalah dari kata wot itu jembatan. Jadi mungkin pada waktu itu Sang Empu menciptakan keris ini adalah menjembatani bagaimanapun luasnya samudra agar cita-cita kita mudah terkabul. Seperti itu, Mas. Artinya keris ini seperti manifestasi doa ya. Iya, doa, benar. Pengingat, dan ada energi ataupun frekuensi yang terpancar dari benda ini yang mempengaruhi si manusianya. Itu. Nah, untuk tadi apa Segoro Winotan itu dari mana Ki? Bisa bilang Segoro Winotan ini dari luknya. Oh, bentuk luknya. Bentuknya. Jadi jangkung tapi ini Segoro Winotan. Luknya itu bagaikan ombak lautan gini, landai. Tapi kalau luknya yang kerap ini hanya jangkung gitu aja. Untuk naga sendiri, ini kan bahkan di Eropa pun ada naga, di Tiongkok ada naga, Jawa juga punya naga. Nah, kalau leluhur kita ini menganggap naga ini apa sih? Simbol dari kehormatan. Simbol dan kewibawaan, karena banyak sekali kita lihat di relief apa candi-candi era Jawa kuno itu banyak memakai naga. Jadi naga kalau versi Jawa adalah naga yang pakai mahkota, tapi kalau versi India itu kobra atau kalea. Oh iya. Simbol dari kehormatan. Orang Sriwijaya ini ya. Oke. Saya rasa cukup luar biasa sesi ngobrol kita hari ini. Banyak banget yang dibahas, saya banyak banget dapat ilmu baru dari Kirokso. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat teman-teman, jadi wawasan baru ya. Dan kalau harapan saya balik lagi, semoga teman-teman semua yang nonton bisa lebih melek budaya lagi, lebih punya ketertarikan untuk mencari tahu seputar budaya ataupun sejarah yang ada di negara kita. Iya. Pesan dari saya sebelum ditutup ya. Hayuata kita malupa ripitra puja, adamel sarwa kirti ageng, mulyata kita delahaning delaha amahayu risakala dwi pantara nusantara. Yang artinya, janganlah engkau melupakan leluhurmu yang telah berkarya besar. Muliakanlah mereka selama-lamanya dan jagalah budaya Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Atmayatra Jaya Kerta Subiksa.